Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbikum wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah telah mentakdirkan kita, telah menetapkan kita pada malam hari ini kita berada di masjid yang mulia. Tidak tahu kapan kita akan pindah ke masjid yang baru. Lihat gambarnya yang sudah jadi, wah, bisa kada ingat lagi di masjid Langlawas malah. Kita ini yakin atau tidak, Allah itu memberikan ketetapan kepada Allah, memberikan ujian kepada kita. Bentuknya macam-macam dan antara satu dengan yang lain itu ada sama, ada berbeda, tapi pasti, Pak. Kadang-kala kita memang sering mengeluh ketika menerima ujian yang tidak baik. Tetapi ketika menerima ujian baik itu menjadi senang, justru tidak menangis. Nah, di sini letaknya. Kita harus bisa mengontrol diri memang, Pak. Itulah makanya tidak bisa diremehkan rukun iman yang keenam, katakan begitu. Al-imanu bil qadar. Karena itu juga menentukan sebuah bahagia tidaknya seseorang, tenang tidaknya seseorang itu dari situ. Itulah sebabnya Syekh Umar Al-Muqbil bin Abdullah bin Ibrahim, beliau memberikan rumusan Al-Qaidah. Qaidah itu rumusan. Rumusan itu maksudnya supaya kita itu mampu menghadapi dua-duanya, apakah ketika menghadapi ujian yang khair, yang baik, ataupun ujian yang syar, ataupun ujian yang dirasa itu tidak baik. Keinginan kita itu semuanya baik, kan gitu. Keinginan kita, semua ketetapan Allah itu baik. Karena Allah itu tidak pernah memandang jelek kepada suatu ketetapan ini.
Makanya kan dalam surat Al-Imran itu jelas, Pak. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u. Nih, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, Engkau itu adalah penguasa mutlak. Penguasa mutlak itu tidak bisa diintervensi Allah. Allah itu tidak bisa dipaksa. Manusia tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena Allah itu maha segala-galanya. Kalau Allah itu, kalau alam ini, di atas alam adalah arsy, dan kita tahu alam ini berapa luasnya, gak bisa kita bayangkan. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Dia Allah telah menjadikan bumi ini untuk kamu, untuk kita. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu mana? Wallahu a'lam. Allah menyempurnakan langit itu 7 petala langit. Nah, orang mengukur langit yang pertama aja susah, Pak. Apa isi-isinya yang ada di langit yang pertama ini saja itu gak mampu. Kok ini disempurnakan menjadi 7 petala langit, 7 tingkat. Allahu Akbar. Tumastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu di mana virus berdiam, di mana semut kecil berdiam, di mana hayumuk berdiam. Apalagi kita mau benar-benar kalau kita naik pesawat, Pak, lihat di bawah, pian duduk di pinggir lah sekali-kali, lihat di bawah tuh nyamannya. Anak mau hantam bom rumah siapa, umpama lihat dari bawah, sunyi dunia ini, Pak, dari atas. Lihat, Allah Maha mengetahui seluruh yang diciptakan. 7 petala langit, ya apa itu? Ada sebuah planet yang diketemukan, baru melihat tok itu. Kalau mau ke sana itu menggunakan pesawat yang berkekuatan cahaya 500.000 tahun baru sampai. 500.000 tahun naik pesawat dengan kecepatan cahaya 500.000 tahun. Allahu Akbar, luasnya. Itu di atas lagi ada lagi tuh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera, Bang, untuk mendapatkan ampunan dari Allah
Dengan ampunan itu mudah-mudahan engkau mendapat rahmat sehingga engkau juga akan menuju ke surga. Allah menggambarkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lah kok orang tidak percaya ketika orang masuk surga mendapatkan istana, bantu ke masjid dapat istana. Lalu seperti sarang burung walet, sarang burung kecil, ibaratnya orang pewakaf. Allah akan menyediakan istana. Istananya itu seluas sita mailan, 60 mil. Kira-kira berapa? Kira-kira 100 pal. Kayak apa kita ini berisi istana 100 pal. Nah lain pang di mana berdiam? Ya Allah, seluas langit dan bumi. Jadi ya sesuatu yang bisa dipastikan, iya begitu, dan kita yakin itu. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh adalah bagi mereka. Jadi ada gramatika bahasa Arab atau nahwu itu didahulukan. Kanat lahum, bagi mereka adalah yang beriman dan beramal soleh, yakni orang bertakwa dua-duanya, jannatul firdaus. Jadi tidak jannatul firdaus kanat lahum, nah. Jadi kanat lahum didahulukan bagi mereka yang beramal soleh. Apa? Surga firdaus. Allah menciptakan dunia ini aja kita sudah merasakan nikmat, apalagi jannatul firdausa nuzulan. Kanat lahum jannatul firdausa nuzulan, tempat tinggal. Khalidina fiha, kekal kita itu dikekalkan Allah, ditakdirkan oleh Allah kita itu kekal. Awalnya tidak ada, kemudian Allah mengadakan, kemudian dikekalkan oleh Allah. Sedangkan Allah adalah ada pada zatnya. Tidak usah kita pikirkan siapa yang mengadakan Allah. Al-awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah yang awal tiada berawal, itu sudah konsep, yang akhir tiada berakhir. Kalau kita ada awal, siapa yang mengawali? Allah. Keberadaan kita juga bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Dan Allah bertanggung jawab terhadap apa yang diciptakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud. Jadi tidak ada di permukaan bumi ini yang melata, melainkan semua itu tanggung jawab Allah.
Lalu fungsi kita adalah untuk beribadah. Itu konsep kita kan seperti itu. Ya, orang lain, itu orang lain, itu urusan orang. Konsep kita seperti itu. Apa rumusan kita tentang ketetapan Allah itu? Kalau sesuatu itu terjadi kepada kita, karena Al-Qadar itu bisa diketahui kalau itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita nggak bakalan tahu. Tetapi ketetapan Allah itu ada, maktubut, tertulis. Kita bisa memprediksi, kita bisa merencanakan, kita bisa memplanning, kita bisa memplanning, merencanakan. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan berpikir, kekuatan berbuat, kekuatan berbicara. Kita ini berbicara kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, kadang kawa bepandir, Pak. Kadang kawa bepandir. Kita bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak bisa bergerak. Benar itu, Pak. Itu bukan robotisme, tidak. Kita juga tidak mengikuti paham Jabariyah, tidak mengikuti pendapat Al-Qadariyah. Dan ya sudah mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul, bahwa kita hidup ini diberikan kekuatan oleh Allah. Tetapi ingat, kekuatan kita tidak bisa melampaui kekuatan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan, tidak bisa melampaui apa yang sudah menjadi rencana Allah, apa yang sudah menjadi tulisan Allah. Kalau begitu, Pak, kan usah berencana, kada minta. Sering banyak orang seperti itu. Bagaimana mungkin lalu kita tidak berbuat, sedangkan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berkeinginan, ingin berniat. Ulun berniat nih, kesini ini sudah mulai nang bulan Juni semalam sudah tulis, Pak Haji Nasir, ulun ada juga kah dijadwalkan di sini malam Kamis kedua, lanjut. Ada lampu hijau, tolak orang. Kalau nggak ada apa-apa, minta waktu-waktu itu supaya betatai kawak sekalian tulak lah. Bayangkan kamu teh kesini sehari itu tulak pulang kesini. Jadi kalau digabung bisa beberapa hari. Hidup ini kalau tinggal makan ada aja. Nggak ada mau dimakan. Aneh. Makan ada aja ya. Oh, pengali-ngali. Al-qaidatul ula an yakuna al-qadar lasta wahdaka. Itu nomor satu. Ujar beliau Syekh Umar Al-Muqbil bin Abdullah bin Ibrahim, nomor pertama yang harus dipahami bahwa
keadaan ketentuan Allah, baik ketentuan yang nyaman ataupun ketentuan yang tidak nyaman, itu bukan engkau saja. Lain ikam hanya lain. Lainnya juga ada sama. Dikira nangaranya bangkrut itu sampean saja, yang lain wah bangkrut ya. Tapi ampun orang tahan aja. Kada gila nangaya ikam to. Memikirkan nang kadeda. Orang pikir akan nang ada. Nang kadeda dipikirakan katia lapah. Lawas pe orang itu begaduan itik di kampung kami itu. Kawa bini, kawa olah rumah, kawa nukar sepeda motor, kawa nukar motor box. Bahan begaduan itik tadi teh. Beluang itik matian. Haji rugi ya. Siapa rugi? Ada ya 60 juta. Motormu tahu berapa harganya? Itu lain lagi Pak Haji. Ingat nang kadeda. Orang ingat nang ada. Dahulu pi siapa? Diambil sebagian. Diambil sebagian. Nang sisanya ada lagi besi tanah. Besi bini, besi anak. Berapa harganya itu? Besi rumah. Beri besi lintohut. Pokoknya lutut saja. Lupa apa? Jadi masih banyak nang ada dibanding nang kadeda. Ada juga orang dasar habis selalu kebakaran Pak. Ampun nang Abah Ulun bintu sama juga kebakaran. Datang, Bapak Haji, alhamdulillah Pak enak. Ada aja nang di rumah masih, wow. Padahal habis terbakar. Nah inilah Pak ya, yang perlu kita miliki itu kan seperti itu. Kada seorang nang lain gitu. Sakit Bang sama, kena stroke. Orang lain biasa cara menerima, tapi orang lain biar stroke tetap ke masjid atar pakai kursi roda, ada yang pakai gerobak ya. Atar ke masjid pakai gerobak, stroke hendak juga ke masjid stroke. Ada juga orang yang stroke kan apa? Umpat umroh juga. Enggak. Ini mendaftar. Orangnya kan agak berjalan. Tapi anaknya tulak enak membawa kursi roda. Tetap semangat beribadah. Jadi kenapa? Karena merasa lasta wahdaka. Jadi bukan ikam aja rumusnya, yang lain ada ya. Makanya dalam surat Al-Imran tadi Allah menyampaikan walana beluwanakum, sungguh aku uji kalian itu. Maka pakai lam, wala, sungguh, litakkid. Jadi lam itu untuk memberikan kekuatan kalimat sesudah. Kemudian ada nun menyabdu juga. Itu serius Allah, sebuah kepastian bagi Allah. Sungguh
aku uji kamu. Enggak ada yang enggak, semua juga akan merasa bisyai'im minal khauf, rasa takut itu mesti ada. Takut kalau nanti kada cukup, takut kalau nanti, takut itu mesti ada, dan itu dipelihara penting. Orang beriman itu ada 3 hal, al-khawfu, al-khubbu, al-khawfu, war-roja, 3 yang harus mengikuti terhadap keimanan kita ini. Apa? Rasa cinta. Al-khub, rasa cinta. Kecintaan kita kepada Allah ada segi kira. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah itu ia cintai. Tapi kalau orang beriman cintanya kepada Allah amat sangat asyaddu hubbalillah, senang mencintai Allah. Dia biar diperintah apa saja sanggup Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, gak masalah. Walaupun ya memang melalui sebuah proses, Pak. Proses sehingga ada istilah tarwiyah. Malam tarwiyah itu malam antara aku harus melaksanakan perintah Allah atau tidak. Ada namanya manusia kok. Walaupun Ismailnya juga setuju, istrinya Hajar pun juga setuju. Pada akhirnya terlaksana juga Arafah. Jadi meyakini bahwa itu adalah merupakan perintah Allah. Ternyata benar. Qad saddaqta ru'ya. Allah itu, Pak. Kamu telah membenarkan mimpi, membenarkan wahyu wa Ibrahim. Allah loh, Pak, yang berfirman itu, yang menceritakan. Kita pun juga begitu. Beribadah ini juga yakin engkau telah membenarkan perintahku. Jadi ketika kita beribadah bahwa menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang beramal soleh, menjadi orang yang bertakwa, akan dimuliakan oleh Allah, bahkan akan melihat Allah. Coba, siapa yang tidak berkeinginan, Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli, memperlihatkan wujudnya terhadap orang yang berada di surga. Salluni, salluni, mintalah kalian kepada. Di surga itu masih, itu hadis qudsi, di surga itu Allah masih menyuruh kepada kita untuk minta, karena di surga bisa minta loh, Pak. Dalam surat Yasin itu jelas sudah. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Penghuni surga itu sibuk dengan kenikmatan. Terjemahannya kayak itu aja. Mereka ada pasangan, istri, suami,
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, bersenang-senang. Kalian usahakanlah. Lahum fiha fakihah, mendapatkan berbagai macam jutaan buah-buahan. Apa aja yang kita kehendaki. Walahum ma yad'un, dan apa saja yang mereka minta. Tahwa mujad. Nah, seorang bang kalau ke hotel nang mewah, hotel berbintang 5, jam berapa aja kirimkan mie goreng, tok tok tok, datang. Ada yang melayani. Itu di dunia. Jam malam ada kan mau makan. Ya ada. Untungnya semalamnya 2 juta. Tinggal minta apa? Udah harus. Ini contoh di dunia. Itu hanya semacam gambaran. Saluni, minta kalian kepadaku. Apa jawaban kita? Ridhoka Allahumma. Orang-orang yang di surga tadi minta kepada Allah, ridhomu ya Allah, keridhoanmu ya Allah. Itulah yang menjadi dasar bahwa keridhaan Allah itu lebih tinggi daripada surga itu sendiri. Loh, kita ini perlu loh Pak juga menggambarkan kehidupan yang akan datang, karena memang di dalam Al-Quran itu ada istilah nikmatun ukhrawiyatun. Jadi nikmat ketika seseorang hidup di akhirat kelak. Nikmat fitriyatun kepada badan kita ini dan segalanya. Nikmat ikhtiyariyah, nikmat kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Nikmat alamiah, alam. Nikmat diniyah, Allah beragama. Kasihan Pak, orang hidup nggak ada beragama, lapah. Orang hidup nggak ada beragama itu lapah Pak. Hati-hati ya. Kita ini luar biasa nyamannya. Kenapa? Nikmatun diniyah. Nikmatun ukhrawiyah. Itu demikian Ibnu Qayyim mengelompokkan. Akhirnya di dalam surat Al-Kahfi di bawahnya tadi itu, qul law kanal bahr midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan, seandainya lautan itu sebagai tinta untuk menulis kita ini nikmat-nikmat Allah SWT, tintanya itu habis sebelum nikmat Allah itu habis. Ayo coba hitung, tulis. Ada ketulisan. Dalam ayat yang lain ditambah sab'atu abhurin, tambah 7 laut lagi. Habis itu tintanya. Nikmat Allah masih karena tertulis lagi. Jadi itulah hidup. Jadi mesti tinggal tergantung kita mampu menerimanya saja lagi Pak. Sehingga dalam tahapan akhir ya tadi itu biadikal khair. Ulun sering sampaikan. Pada tanganmu ya Allah, pada ketetapanmu ya Allah, semuanya baik. Tetapkan apa saja baik.
nggak pernah tidak baik. Karena nanti di sini ada, karena kita tidak memiliki sikap su'udzon billah. Nanti ada, tidak jelek sangka kepada Allah, tetapi husnudzon billah. Kita selalu baik sangka terus kepada Allah. Ya memang ya jelas begitu. Orang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah. Ana inda doni abdi bi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku, ujar Allah dalam hadis qudsi. Makanya kalau kita berpikir positif, dapatnya juga positif gitu loh. Jadi kalau kita tuh meyakini pertolongan Allah akan datang, udah. Yang menurut ukuran kita tidak bisa terjadi karena kita ini selalu bersangka baik kepada Allah, bisa jadi terjadi. Nggak terjadi tetap juga disebut terjadi. Ya terjadi apa yang terjadi. Karena orang selalu husnudzon, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berpikir positif. Penting berpikir positif. Bukan tasya'um, bukan berpikir yang negatif. Jadi al-qaidatul ula adalah singkatnya lasta wahdaka, bahwa peristiwa musibah kejadian yang terjadi ini kada ikam aja, orang lain ada, cuman masing-masing tinggal menyikapi. Yang tidak mampu itu kan menyikapi tadi itu. Ada yang stres, ada karuan pikiran, kenapa tidak mampu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Makanya dalam surat Al-Imran Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ujar Allah Ta'ala, Allah yang memiliki, Allah yang ampunnya apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa permintaan Allah? Wa ilallahi turja'ul umur. Perkara-perkara itu kamu kembalikan kepada Allah. Mengembalikan itu ada yang kada mampu. Mengembalikan ini yang tidak mampu. Allah memerintahkan kalau ada kejadian apa-apa di langit dan bumi ini, kembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Itu Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan ini baru rumusan pertama loh Pak. Beliau memberikan kaidah supaya kita ini apa, kalau bahasa kitanya supaya cerdas, supaya kita cerdas menghadapi kesulitan dunia. Karena kadang-kala kita ini masih dalam tahapan kesulitan yang semestinya itu kesulitan itu hilang kalau orang mampu dengan cerdas memahami ketetapan Allah. Kalau tidak, sulit terus. Ya nggak mau mengembalikan kepada, kembalikan ke seorang.
Itulah sebabnya tadi kalau dilanjutkan ayat tadi, sungguh aku telah timpakan kepadamu minal khauf, rasa takut, wal ju, rasa lapar. Apa dikira lapar itu orang miskin aja? Orang sugih juga lapar, Pak. Yang pertama memang tidak ada selera makan. Yang kedua tidak boleh makan. Wa naqsim minal amwal. Satu saat harta itu bisa berkurang. Wal anfus, kadang-kadang jiwa juga bisa melayang. Apakah bapaknya duluan, anaknya, istrinya, suaminya, kawannya. Tapi alhamdulillah kita ini satu saat juga meninggal. Karena menurut psikolog itu mengatakan, kalau kita itu hidup seorangan, lainnya matian, itu sunyi juga. Datang ke Banjar seorang pian matian berataan halus-halus tak naikkan ke atas. Ada pian kadang sunyi walon umpamanya umur panjang walon nih datang ke sini matian sunyi wae walaupun kekanakan banyak. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak merasa bahwa apa yang terjadi pada kita ini seorang aja, yang lain ada juga. Mudah-mudahan kita mampu untuk menghadapi peristiwa ini, bahwa sesuatu kejadian itu adalah selalu baik bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.